Udah bangun, Yas? Dokter nginep di sini. Iya. Katanya dia khawatir sama kamu, takut kamu kenapa-napa. Jadi semalam yang nginep Mbak Dia sama dokter. Udah ganteng, pinter, perhatian lagi. Bawaannya pengen jadi Julietnya. Kenapa kamu gak bangunin aku? Kasihan, kayaknya kamu capek banget, Dok. Kalau aku udah tidur, bangun-bangun pasti capeknya hilang. Kamu gimana kondisinya? Udah jauh lebih baik. Terima kasih ya, Dok. Syukurlah. Aku lega dengar kamu kalau kondisinya udah sedikit membaik. Tapi dokter kenapa nginep di sini? Kasihan lo tidurnya di sofa. Gak apa-apa. Aku cuma mau mantau kamu aja. Aku takut aja kalau sampai kamu kenapa-napa. Dok, Bidia udah siapin sarapan buat dokter sama Yasmin. Oh, Kalian sarapan dulu. iya. Makasih, Mbak. Tapi kayaknya aku harus cuci muka dulu. Kamar mandi sebelah mana ya? Sebelah situ. Ya. Bidia beresin dulu ya. Terima kasih banyak, dokter. Kamu sudah baik banget sama aku. Aku beruntung banget ada kamu di hidup aku. Rome, Ya, Mbak. kirain Romeo. Ternyata Roma. Maaf Mbak, Mas Romeo-nya belum pulang dari semalam. Kemana dia? Oh, saya kurang tahu Mbak. Mas Romeo nggak ngabarin ke saya. Ya udah, makasih. Ya, Jangan-jangan yang dibilang Karangga bener lagi. Aku nggak bisa biarin ini terjadi. Halo? Pagi Mbak Alisa.
Untuk photoshoot endorse produk, udah sesuai dengan timeline hari ini ya Mbak? Aman kan Mbak? Oke. Aman, saya pasti datang on time kok. Baik Mbak, ditunggu ya Mbak, makasih. Oke. Bener ya Yasmin? Gara-gara dia nggak masuk kerja, aku jadi hektik banget. Udah tahu jadwalku lagi padat. Yasmin, ini handphone kamu bunyi terus. Dia lanjutin lagi ya, beres-beres kamar. Halo Mbak. Switch ke video call now. Iya Mbak. Jam berapa ini? Bisa-bisanya jam segini masih males-malesan di rumah? Maaf Mbak, saya masih belum bisa masuk kerja. Gak ada ya? Kamu berangkat kerja sekarang juga. Kemarin aku teleponin kamu gak diangkat. Udah bagus aku izinin kamu gak masuk kerja. Sekali lagi saya minta maaf Mbak. Saya juga mau minta izin sama Mbak, mungkin saya akan cuti dalam beberapa waktu ke depan. Karena Mbak tahu sendiri kan kondisinya seperti apa sekarang. Terus kenapa? Apa urusannya sama aku? Itu kan masalah kamu. Lagian emangnya dengan kamu cuti, ibu kamu bisa hidup lagi gitu? Alasan aja kamu emang males aja kan? Ya, saya minta maaf Mbak, tapi saya memang masih belum bisa masuk kerja. Apalagi dengan kondisi saya seperti ini. Kok jadi kamu yang ngatur sih? Bukannya saya nggak sopan Mbak, tapi saya juga pasti nggak akan bisa fokus dalam pekerjaan. Kasih saya waktu dulu sebentar, untuk supaya saya bisa menata perasaan dan hati saya. Perasaan? Gak ada yang peduli sama perasaan kamu. Pokoknya mau gimana pun keadaan kamu, kamu harus berangkat kerja sekarang juga. Ya udah, kalau misalkan saya masih belum sanggup dan Mbak juga masih nggak terima dengan keputusan ini, lebih baik saya resign. Tenang aja kamu. Terima kasih Mbak Elsa. Bener-bener Yasmin. Dia berani kurang ajar dia sama bosnya sekarang. Terpaksa aku berangkat sendiri. Bu, aku kerja semuanya demi Ibu. Aku bertahan di sana demi Ibu. Walaupun aku dihina, aku dicaci maki, aku akan ngelakuin apapun demi Ibu. Sekarang Ibu udah gak ada. Dulu aku mati-matian karena aku mau ngelakuin semuanya demi Ibu. Aku bertahan di tempat pekerjaan yang dimana aku dihina, aku direndahin. Tapi aku lakuin semuanya demi Ibu. Nah sekarang Ibu udah gak ada. Jadi buat apa lagi kan Bu? Aku udah gak ngerti lagi aku harus gimana Bu. Aku bener-bener udah gak sanggup lagi sekarang. Aku bener-bener udah gak punya semangat lagi Bu. Aku harap kamu gak gegabah ngambil keputusan di saat kamu lagi sedih. Aku
Aku lagi bingung banget, Dok. Aku benar-benar nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Di posisi ini sebenarnya aku udah nyerah. Aku udah nggak sanggup, Dok. Nggak apa-apa kan kalau aku udah nggak sanggup. Karena biasanya di ruangan ini, di setiap pagi sebelum aku berangkat kerja yang bikin aku semangat, ada ibu duduk di sana. Ada ibu yang selalu nunggu aku supaya kita bisa makan bareng, kita bisa cerita sebelum aku berangkat kerja. Dan setelah itu aku pulang, aku lihat kondisi ibu. Aku berharap ibu jadi semakin lebih baik lagi dari sebelumnya. Yang bikin aku besoknya jadi semangat lagi buat kerja. Sekarang di kamar itu udah gak ada ibu. Aku udah gak tahu lagi aku harus gimana. Aku ngerasa mungkin aku hidup, aku bernafas. Tapi di hati aku tuh aku bener-bener udah mati rasa. Aku bener-bener udah gak ngerasain apa-apa lagi. Aku cuma bingung aja. Katanya Tuhan ngambil sesuatu hal milik kita karena Tuhan mau ganti sesuatu hal yang lebih baik. Tapi apa yang lebih baik? Mantu aku udah diambil. Diri kamu sendiri, Yasmin. Kamu harus ingat, orang tua kamu membesarkan kamu, udah mengasihi kamu, menyayangi kamu seumur hidup mereka. Kamu harus ingat itu. Kamu harus hargai itu dulu. Baru kamu bisa hargai diri kamu sendiri. Ya? Seandainya semua kesedihan kamu, semua beban kamu bisa dibagi ke bahu aku pasti akan lakuin itu.